Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Agustina Melati, kelas A reguler sore, semester 9. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang kelima dari mata kuliah kajian seminar masalah media sosial. Kita langsung saja pada buku yang kelima dengan subtema Pembajakan Media di Ekonomi Budaya oleh Gavin Mueller. 1. Teori kapitalis akhir, restrukturisasi, neoliberalisme, dan pasca Fordisme. Teori restrukturisasi kapitalis terlambat biasanya terbelah oleh konflik distabilikan menurut beberapa paradigma. Sebuah paradigma industri yang mencakup pembagian kerja, sebuah akumulasi yang mencakup pola produksi dan konsumsi, dan mode regulasi yang mencakup institusi, organisasi, bentuk dan norma budaya yang menstabilkan akumulasi atau Danielks dan Opsenbrunge. Meskipun secara nominal stabil, bentuk-bentuk ini dapat berhasil cumbi. Kontradiksi kapitalisme akhirnya menyebabkan restrukturisasi dari paradigma tersebut. Selama krisis Fordisme kira-kira terjadi pada akhir 1960-an hingga awal 1970-an, sejumlah konflik, sejumlah politik, hukum, dan perubahan ekonomi dilakukan, meresmikan era pasca Fordis akumulasi kapitalis sebelum melanjutkan ke peresmian era pasca Fordis. Dan neoliberalisme. Di pertama menyerupai pembagian antara basis ekonomi dan ideologis substruktur dalam teori Marxis. Ini berarti bahwa neoliberalisme dalam beberapa hal hanyalah cara untuk membingungkan realitas pasca Fordis. Hubungan ekonomi yang memiliki kekuatan penjelas yang lebih besar. Namun pembagian basis dan suprastruktur dalam teori Marxis adalah salah satu, sebagai catatan Althusser, dialektika ekonomi tidak pernah aktif dalam keadaan murni. Dalam sejarah contoh-contoh ini, suprastruktur dan lain-lain. Krisis dalam Fordisme, Keynesianisme. Sementara era Fordis biasanya berasal dari tahun 1930 hingga 1970-an. Fordisme mengambil namanya dari tokoh sebelumnya, Henry Ford, yang berubah tenaga kerja industri melalui penciptaan pabrik besar-besaran pekerjaan, jalur perakitan, dan kota-kota pabrik yang dipantau secara ketat. Antonia Gramsci menciptakan istilah untuk menggambarkan bagaimana kekuasaan Ford menciptakan jenis manusia baru yang cocok dengan jenis pekerjaan baru dan proses. Buku catatan penjara 286 pada tingkat produksi. Tenaga kerja tumbuh dikontrol secara ketat melalui manajemen ilmiah dan mekanisme organisasi. Waktu diatur di sekitar shift tarian reguler. Perusahaan pembagian kerja berdasarkan gender. Dengan perempuan sebagai ibu rumah tangga adalah aturannya alih-alih sepenuhnya menekan serikat pekerja. Modal berkolaborasi dengan mereka untuk menstabilkan produksi sebagai imbalan untuk melepaskan kendali atas proses produksi.
Pekerja akan menerima kenaikan upah untuk perusahaan, peningkatan produktivitas dan keuntungan. Di luar gerbang pabrik konsumsi juga dikendalikan standarisasi permintaan konsumen berbentuk upah sosial melalui negara kesejahteraan yang dijalankan menurut ajaran ekonomi Keynesian untuk memberikan jaminan pada tingkat pekerjaan, perawatan kesehatan, pendidikan publik, dan pensiun. Sosiolog Bob Jesko mencirikan Fordisme sebagai lingkaran produksi massal dan konsumsi massal autosentris yang wajib dijamin melalui model regulasi. Namun pada akhir 1960-an, Fordisme yang seperti dicatat Alain Lupit selalu merupakan hubungan yang tidak pasti dan tidak stabil, mengalami krisis yang semakin dalam ke dekade berikutnya. Stagflasi, simultan kenaikan inflasi, dan pengangguran dibarengi dengan penurunan yang tak terhindarkan dalam keuntungan yang kembali ke modal periode gelombang panjang dengan nada ekspansi yang dijelaskan oleh ekonomi Evans model adalah akan ditutup atau 472 kemajuan teknologi terlambat dan produktivitas kerja turun menyebabkan perlambatan akumulasi laba. Pada tahun 1970-an, gelombang tingkat keuntungan kapitalisme menurun tajam. Dengan perkiraan Van Moseley, tingkat keuntungan telah menurun 50% antara tahun 1970 atau 161. Dalam volume 3 Kapital, Marx membahas kecenderungan tingkat laba jatuh sebagai kualitas yang melekat pada ekonomi kapitalis. Sebuah fenomena diakui oleh ekonomi klasik seperti David Ricardo. Kapitalis memperkenalkan modal konstan dalam bentuk teknologi dan mesin ke dalam proses produksi sehingga mengulangi kebutuhan yang menyebarkan variabel kapital. Dengan kata lain, kerja hidup dalam bentuk pekerja yang diupah NS proporsi kapital konstan terhadap kapital variabel meningkat karena masa pekerja hidup yang dikerjakan terus-menerus berada di penurunan dibandingkan dengan masa tenaga kerja terwujud teratur olehnya, yaitu alat-alat produksi yang dikonsumsi secara produktif. Maka bagian dari kerja hidup tidak dibayar dan diberlakukan dalam nilai lebih juga harus terus-menerus pada tidak dibayar dan penurunan dikupas dengan jumlah nilai yang diwakili oleh total yang diinvestasikan modal. Karena rasio massa nilai lebih dengan nilai dari total kapital yang diinvestasikan pembentuk tingkat laba. Tingkat ini harus terus-menerus jatuh. Tingkat keuntungan dalam kapitalisme dapat diwakili oleh persamaan P S F tambah C, di mana S adalah nilai lebih, F adalah kapital variabel dan adalah model tetap. Marx kemudian, komentator Marxis, telah menawarkan sejumlah penjelasan dan analisis krisis di Fordisme. Gerald Dumenil dan Dominique Lev berpendapat bahwa kapitalis telah berinvestasi berlebihan dalam modal konstan. Meskipun mekanisasi memungkinkan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja, biayanya membatasi potensinya dalam hal profitabilitas. Mekanik mungkin ternyata biayanya membatasi potensinya dalam hal profitabilitas. Mekanik mungkin ternyata efektif dalam memungkinkan untuk menghemat tenaga kerja, tetapi itu mahal. Robert Brenner menunjukkan bahwa pada tahun 1960-an
Eropa dan Jepang akhirnya membangun kembali kawasan industri kecepatan yang telah dihancurkan dalam Perang Dunia Kedua, yang mengarah ke tekanan dari kompetisi internasional. Joseph mengaitkan ini dengan internasional perdagangan. Mungkin dari saya itu sekian dan terima kasih.